Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Nah, sahabat RTV, langsung saja yuk kita bergabung dengan teman-teman Padi Reborn. Halo, apa kabar teman-teman Padi Reborn? Halo, apa kabar Michael? Baik, Mas Piu, apa kabar? Sehat? Baik, kita semua sehat. Oh, puji syukur. Wah, kita mesti nyapa satu-satu ya. Ada Mas Ari, apa kabar? Mas Yoyo, Mas Fadli, Mas Rindra, apa kabar semua? Kabar baik. Baik ya? Kabar baik juga. Wih, kabar baik. Mantap. Ini vokalis kita? Mantap. Makasih. Waduh, semangat Pak? semua ya Mas ya. Iya. Di tengah pandemi ini, walaupun kita harus menghadapi pandemi, tapi semua dalam keadaan sehat dan baik. Penasaran dengan lagu Ingat Pesan Ibu, ini dibuat dalam 1 hari, ya. Lalu kenapa menggunakan judul Pesan Ibu? Mungkin Mas Pio deh, bantu jawab dulu. Nah, gini Michael. Jadi kenapa judulnya Ingat Pesan Ibu? Karena buat kita, terutama sekali buat kebanyakan orang Indonesia, kita masih banyak menganut matrilineal. Dalam artian kita masih menganut ibu itu adalah salah satu orang tua yang benar-benar harus kita hormati, benar-benar yang harus kita patuhi. Nasihatnya, kata-katanya, terus anjurannya dan semuanya, pokoknya kita harus mendengarkan nasihat ibu. Nah, Ingat Pesan Ibu itu kita menganalogikan bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus selalu ingat, harus selalu mengingat apa sih yang selalu disampaikan oleh ibu. Nah, salah satunya adalah pesan kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, pakai sabun, terus menghindari kerumunan, menjaga jarak. Itu kalau mama ibu yang ngingetin kita, masa sih kita mau ngelawan gitu loh. Betul. Jadi itulah yang sebenarnya dari point of view kita yang kita ambil, kenapa judulnya adalah Ingat Pesan Ibu. Jadi lebih powerful ya kalau ibu yang mengatakan gitu ya, langsung kita jadi ingat gitu. Iya. Nah, Mas, kalau boleh tahu ini dalam waktu sehari, tapi kan nggak mudah ya dalam durasi yang cukup terbatas 30 detik, memasukkan semua unsur. Jadi kayak memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Itu siapa nih yang punya ide dan bagaimana? Siapa yang membidani atau menggodok lagu ini gitu? Ya, yang jelas memang dalam waktu 30 detik itu kita harus menyampaikan sebuah pesan Ya. Dan memang cukup panjang pesannya, tapi akhirnya kita sama-sama membuat musiknya, gimana tetap ada unsur optimisme di situ, jadi harus semangat untuk menyampaikannya. Dan akhirnya kita sempat diskusi juga apa sih yang ingin disampaikan itu. Jadi kata-kata kunci di situ sudah tersampaikan di 30 detik itu. Oke. Gitu. Jadi semuanya ini hasil berlima atau ada yang punya ide tersendiri? Wah, kita masukkan ini aja. Gayanya pendekatan musiknya seperti ini atau gimana? Pendekatan musiknya pada awalnya Fadli yang ngasih ini kayak musik dasar atau melodi lagu. Ya. Dan kemudian kita dikasih poin-poin yang akan kita masukkan dalam lagu tersebut. Ya. Dan dalam mengaransemen terus memasukkan lirik itu juga kita tektokan sama Pak Doni ya, sama tim Satgas Covid. Jadi ini cocok nggak? Ya. Pokoknya kita trial and error aja sampai semuanya enak didengar gitu. Wow, trial and error aja tapi semua dilakukan dalam 1 hari ya Mas ya? Super cepat. Iya. Karena memang kita harus berburu dengan waktu ya, dengan waktu dan berburu dengan kondisi yang saat sekarang ini yang memang sangat urgent banget untuk kita bisa menyampaikan pesan sesegera mungkin. Nah, sebenarnya kalau mendengar lagu Ingat Pesan Ibu nih dengan 3M, kita tahu lah masyarakat juga kadang abai dengan protokol kesehatan. Apakah itu yang mau disasar oleh teman-teman dari Padi Reborn? Ya, memang terus terang aja kita melihat situasi kondisi terkini ya, terutama sekali
buat kita sekarang semua yang banyak tinggal di ibu kota di Jakarta. Karena saat sekarang ini memang yang banyak penyebaran yang paling besar juga salah satunya adalah kota Jakarta, sehingga kita merasa sangat perlu banget agar pesan lagu ini bisa tersampaikan dan kita bisa segera take action untuk bisa memberikan sebuah sarana pengingat melalui lagu ini, sarana pengingat, sarana edukasi bahwa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, itu yang harus segera kita sampaikan. Ya, dengan tadi filosofi kalau dengan kata ingat pesan ibu pastinya nggak ada lagi yang bandel atau nakal gitu, nggak menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Iya, kita sih membayangkan ketika orang jalan gitu di satu tempat umum lalu mendengar lagu ini, ingat pesan ibu loh. Jadi langsung aja dia langsung berinisiatif, langsung take action untuk selalu pada saat itu umpamanya banyak kerumunan dia langsung menghindari. Ada mau bertemu dengan seseorang dia harus menjaga jarak, dan kalau ada dia pakai masker dia segera pakai masker, begitu seterusnya. Betul. Nah, ini sahabat-sahabat RTV mungkin juga penasaran, dari tadi kita dengar ya teman-teman dari Padi Reborn ini menyebut ibu. Nah, penasaran nih, mungkin dari Mas Ari dulu ya. Apa sih arti sosok ibu buat Mas Ari gitu? Arti sosok ibu buat saya seseorang yang menghangatkan saya, menyejukkan juga sekaligus gitu. Kadang-kadang kalau punya masalah terus di Jakarta gitu, habis itu pulang gitu kayak lepas gitu masalah gitu, kayak di rumah sendiri, di rumah ibu. Ya seperti itu, jadi ya sosok yang apa namanya itu? Tempat curhat gitu ya Mas Ari ya? Mendamaikan lah, sosok yang mendamaikan jiwa. Yes. Waduh, luar biasa. Mas Yoyo, apa nih Mas Yoyo? Seperti apa sosok ibu buat Mas Yoyo? Ya, ibu buat saya adalah segala-galanya ya. Jadi orang yang harus kita tetap hormatin, cinta kasih kita ada semuanya di ibu. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita ingat ibu pasti ada di jalan yang benar. Gitu. Oke. Baik, kalau Mas Piu gimana Mas? Ya, kalau buat saya sih sosok ibu adalah sosok gimana ya? Mungkin lebih tepatnya ya memang yang memberikan separuh karakter dari hidup setiap manusia itu memang ada dari ibu, dan itulah yang akhirnya mana yang akan kita lebih utamakan dalam berkarakter kita dalam hidup itu siapa. Akhirnya kita bisa merasakan bahwa sosok ibu itu memang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Iya, membentuk karakter kita dan orang berpengaruh gitu. Kalau Mas Fadli, apa Mas sosok ibu buat Mas Fadli? Ya, digabung aja dari Mas Ari, Mas Yoyo, Mas Piu, nanti Mas Rindra. Semua yang terbaik ada pada ibu, itu pasti, dan kita semua pasti siap setiap, apalagi anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu di mata saya, laki-laki dimanapun 1000% milik ibunya, hatinya terikat sama ibunya. Jadi ya seperti itu nilainya. Oke, nggak fair rasanya kalau nggak kasih kesempatan Mas Rindra juga ya, cerita arti ibu buat Mas Rindra apa Mas? Ya saking pentingnya saya nggak tenang kalau misalnya naik pesawat nggak minta doa sama ibu dulu. Bener, kayak sama. ritual gitu. Gitu ya Bu, doain ya, ini mau berangkat naik pesawat itu, jadi kayak ritual gitu. Kita jadi tenang. Jadi baru tenang ya. Oke. Nah, kalau tadi kan sudah kayaknya semua orang punya arti tersendiri ya. Sosok ibu tuh buat teman-teman dari Padi Reborn. Pernah nggak sih, apakah ini pertama kali juga memunculkan lagu yang berhubungan dengan tema ibu, atau sebelumnya di lagu-lagu lama Padi juga sudah pernah mengangkat tema ibu? Sosok ibu. Itu sebenarnya tersirat aja sih di lagu Mahadewi mungkin ya, karakter perempuan, jadi dari istri, ibu, anak, saudara perempuan itu. Tapi yang spesifik ke ibu ini bisa jadi ide baru, ini inspirasinya dari Michael kayaknya. Jadi nanti ditunggu ya versi panjang mungkin ya dari selain ingat pesan ibu ini ya. Nah, benar Michael. Saya
tadi seneng banget ngelihat teman-teman dari Padi Reborn ini udah pakai masker saat saya by the way bawa masker ya. Cuman karena ini saya menggunakan face shield. Cuman sebenarnya kalian ini taat protokol kesehatan atau enggak sih sebenarnya? Ayo jujur. Sebenarnya tidak ada kata lain selain kita harus taat. Karena ini memang kita diharuskan untuk itu. Jadi kita tidak boleh bicara kita taat atau enggak ya. Ini harus gitu. Jadi kita memang harus mematuhi ini semua. Kalau hand sanitizer ada dong ya pasti sekarang. Ada. Itu segini. sama. Ya, jadi sekaligus mengingatkan buat sahabat-sahabat RTV juga bahwa harus bukan pilihan ya, tapi kita harus taat protokol kesehatan, harus menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dan juga jaga jarak. Nah, Mas, kalau tadi udah kita ngobrol-ngobrol, sebenarnya ya kalau kita lihat sebagai seorang musisi kan kita paling seneng kalau kita bisa bertemu langsung dengan para penggemar kita atau dengan masyarakat gitu, ketika konser. Ada rasa rindu nggak sih konser di tengah pandemi ini? Wah ya pastilah, pasti kangen ya kita bisa main langsung di depan Sobat Padi gitu. Cuman kebetulan juga kita terbantu setiap minggunya kita punya acara sendiri di salah satu stasiun televisi swasta. Dan di situ kita punya acara talk show dan musik gitu. Jadi lumayan untuk menyapa sobat-sobat Padi meskipun dengan virtual ya. Betul. Cuman tapi nggak pernah terbayang nggak Mas untuk menggelar benar-benar konser yang menerapkan protokol kesehatan atau bahkan konser yang secara virtual gitu? Kamu kebayang nggak? Enggak, kalau saya mau ini aja cerita aja. Mungkin sekarang juga udah ada sosmed juga gitu. Betul. Jadi lebih ini ya tergantikan gitu. Nggak ada konser ya main-main gitar direkam-rekam gitu kayak gitu. Ya seperti itu sih. Jadi lebih baik sih sekarang ada sosmed itu gitu. Ya. Mungkin tadi ada bayangan Mas Piu mungkin bisa bantu ada bayangan nggak kira-kira konser virtual kalau kita ingat ya kan sobat-sobat Padi juga pasti rindu gitu ngelihat mendengar karya-karya dari teman-teman Padi Reborn, mungkin nggak bisa dipungkiri lewat media sosial, seperti yang BTS sudah melakukannya gitu. Ya pasti itu tidak tidak dipungkiri bahwa itu memang kerinduan kita juga kita bisa bertemu dengan penggemar kita, dengan Sobat Padi. Tapi juga kita karena kondisi kita seperti sekarang ini ya. Memang semuanya tidak semudah seperti yang dibayangkan. Dalam artian begini, dalam artian kita kalau kita mau menggelar konser virtual itu semua pasti terkendala dengan teknis. Kendala teknis itu masih perlu banget kita benahin. Dan juga kita kalau konser virtual juga rasa kita untuk bisa berinteraksi itu juga pasti akan terganggu dengan latensi itu. Namun itu tidak menutup kemungkinan buat kita masih tetap punya mimpi untuk bisa melakukan konser virtual itu secara nyata. Namun untuk saat sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah kita masih ada beberapa event yang kita terima untuk melakukan konser virtual, baik untuk gathering untuk beberapa perusahaan yang mengadakan acara intern, private atau mungkin beberapa teman promotor juga punya ada event itu kita sangat terbuka sekali. Sangat terbuka sekali dan juga kita juga masih terbuka kemungkinan untuk RTV mungkin nanti akan membuat konser pasti Mas tunggal untuk kita bersama dengan sekalian kita juga mempromosikan, mensosialisasikan ingat pesan Ibu. Ya, baik. Nah, buat sekedar membawa kerinduan para penggemar atau Sobat Padi ya. Boleh nggak nyanyi sedikit buat ingat pesan Ibu lah buat sahabat RTV dan juga Sobat Padi? Boleh. Boleh ya. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu,
cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Wow. Nah, Mas, kayaknya cuma singkat banget. Boleh nggak nyanyi ya satu deh, singkat aja referen apa aja selain ingat pesan ibu. Boleh Mas, buat mengobati kerinduan Sobat Padi dan teman-teman RTV? Kita nyanyi. Wah, ini tergantung Mas Fadli nih. Boleh? Semua tak sama, tak pernah sama. Apa yang ku sentuh, apa yang ku kecup, sehangat pelukmu, selembut belaimu, tak ada satupun yang mampu menjadi Yeah, terima kasih teman-teman dari Padi Reborn sudah ngobrol asik, dan kita ingatkan juga ya kepada sahabat RTV untuk selalu ingat pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan juga memakai masker. Terima kasih. Sukses terus Michael RTV. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Wow.